Soal OSK SMP tahun 2026. Nomor 1. Jika FPB-MN plus KPK-MN sama dengan 26, maka banyak pasangan terurut MN yang memenuhi ada. Kita bisa misalin kalau FPB dari M sama N itu K. Berarti kita boleh misalin kalau M ini adalah suatu kelipatan dari K. Misalkan K dikali A. Dan N-nya sama dengan, karena kelipatan K juga, kita misalin K dikali B. Biar FPB-nya sama dengan K, artinya FPB dari A sama B itu harus 1. Kalau A sama B ini punya kelipatan persekutuan yang lebih dari 1, nanti dia ini mempengaruhi hasil dari FPB-nya. Nanti jadi K dikali persekutuan dari kelipatan A sama B-nya. Jadi FPB AB harus 1. Nah, kalau udah begini berarti kan FPB-nya itu K, KPK-nya karena A sama B ini nggak punya faktor persekutuan, artinya kelipatan persekutuannya itu A kali B. Jadi KPK dari MN itu adalah K kali A kali B sama dengan 26. Jadi K dikali AB plus 1 sama dengan 26. 26 itu kan 2 dikali sama 13. Jadi kalau K sama dengan 1, berarti AB plus 1 itu sama dengan 26. A kali B-nya sama dengan 25. Faktor 25 itu kan 15 sama 25 aja. Nilai AB yang memenuhi itu adalah 125 sama 25, 1. Kalau 5 sama 5, nanti FB-nya 5. Lanjut, kalau K sama dengan 2, berarti AB plus 1 sama dengan 13. Artinya AB sama dengan 12. Di sini, pasangan AB yang memenuhi bisa 1, 12, 3, 4, 4, 3, terakhir 12, 1. Kalau K sama dengan 13, berarti AB plus 1-nya sama dengan 2. Artinya AB sama dengan 1. Berarti mau nggak mau di sini, AB itu sama dengan 1,1. Nah, kalau K-nya sama dengan 26, nanti AB plus 1 sama dengan 1, AB-nya sama dengan 0. Di sini nggak ada solusi. Tinggal masukin aja nilai dari M sama N ya, sama dengan K kali A sama K kali B. Jadi pasangan MN-nya itu ada, kalau dihitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 pasangan terurut MN yang memenuhi. Kalau ditanya MN-nya berapa aja, kalau K-nya 1, pasangan AB-nya ini, berarti M-nya itu 1 kali 1, N-nya 1 kali 25, sama M-nya 1 kali 25, N-nya 1 kali 1. Berikutnya kalau K-nya 2, berarti kali 2 semua ya. 2, 2, 4, 6, 8, 8, 6, sama 2, 4, 2. Kalau K sama dengan 13, M, N jadi 13,13. Jadi ini pasangan M sama N yang memenuhi. Nomor 2, jika A sama dengan ini dan B sama dengan ini, maka nilai dari A kuadrat akar B pangkat min 1 adalah, soal kayak gini biasanya ngarah ke teleskopik atau bentuk yang saling menghilangkan. Ini tiap bentuknya bisa kita kali sekawan ya. Jadi ini, sama ini bisa kita kali sekawan. Contohnya yang ini kita kaliin sama 9 min akar 73 per 9 min akar 73. Atasnya jadi 9 min akar 73, bawahnya jadi 9 kuadrat min akar 73 kuadrat. Jangan lupa kalau M plus N dikali sama M min N itu jadi M kuadrat minus N kuadrat. Berarti lanjut, yang ini kalau kita kali sekawan, berarti kita kali sama akar 73 min akar 65 atasnya. Bawahnya jadi akar 73 kuadrat min akar 65 kuadrat. Lanjut jadi akar 65 min akar 57 per 65 min 57, dan yang terakhir jadi akar 57 min akar 49 per akar 57 kuadrat min akar 49 kuadrat. Sama dengan, ini kalau diperhatikan bawahnya 8 semua. 8, 8, 8, 8.
Berarti bisa kita gabungin aja jadi per 8. Terus ini ada min akar 73 plus akar 73, min akar 65 plus akar 65, min akar 57 plus akar 57. Jadi bagian atas itu tinggal sisa 9 min akar 49. Atau sama dengan akar 49 kan 7. Berarti 9 min 7, 2 per 8. Sama dengan 1 per 4. Ini nilai dari A-nya. Sekarang kita coba lihat nilai dari B-nya. Kita tulis di sini aja. Kalau kita lihat ini mirip juga ya, selisihnya 88 terus nyambung. Kayak di sini 73, 73, 65, 65, 57, 57. Jadi bentuk umumnya itu 1 per K plus 8 dikali sama K. Ini bisa dibuat jadi K plus 8 minus K per K plus 8 kali K. Tapi kalau kayak gini, K plus 8 minus K itu 8 ya, padahal kan atasnya di sini 1. Biar atasnya balik jadi 1 lagi, kita kaliin sama 1 per 8. Jadi dia sama dengan 1 per 8 dikali K plus 8 dibagi ini menghasilkan 1 per K. Dan kalau K dibagi K plus 8 kali K, jadi 1 per K plus 8. Jadi bentuk yang B ini bisa kita tulis, jadi ini sama-sama bisa kita keluarin 1/8 ya, karena kalau kita ubah pakai bentuk yang ini, kita ubah ini jadi ini, maka yang B itu 1 per 8 dikali sama 1 per 73 min 1 per 81 tambah 1 per 8 dikali 1 per 65 min 1 per 73 tambah 1 per 8 dikali 1 per 57 min 1 per 65 ditambah 1 per 8 dikali 1 per 49 min 1 per 57 sama dengan 1 per 8 ini bisa keluarin semua. Masih ada 1 per 73 min 1 per 81 plus 1 per 65 min 1 per 73 plus 1 per 57 min 1 per 65 plus 1 per 49 min 1 per 57. Ini 1 per 73 sama 1 per 73 habis, 1 per 65 sama 1 per 65 habis, 1 per 57 min 1 per 57 juga habis. Jadi tinggal sisa 1 per 8 dikali 1 per 49 yang ini sama ini min 1 per 81. Jadi ini sama dengan 4 per 49 dikali 81. Berarti nilai ini sama dengan A kuadrat, berarti nilai ini kuadrat. 1 per 4 kuadrat dikali sama nilai B-nya kan ini. Terus mau kita akarin. Berarti enaknya ini kita buat jadi kuadrat per kuadrat aja. Ini bisa kita buat jadi 2 kuadrat per 7 kuadrat kali 9 kuadrat. Atau jadi 2 kuadrat per 7 kuadrat kali 9 kuadrat itu jadinya 7 kali 9, 63 kuadrat. Jadi kalian sama akar 2 kuadrat per 63 kuadrat. Pangkat min 1. Sama dengan 1 per 16 dikali 2 per 63 pangkat min 1. Jadi sama dengan ini 2 per 16 jadi 1 per 8. 1 per 8 kali 63 pangkatin min 1. Dipangkatin min 1 berarti dibalik ya, atasnya di bawah, bawah jadi atas. Berarti sama dengan 8 dikali 63 per 1. 8 kali 63 jadinya 504. Jadi jawabannya yang C. Nomor 3. Bilangan bulat X dan Y memenuhi min 6 kecil sama dengan X kecil sama dengan 4 dan 5 kecil sama dengan Y kecil sama dengan 10. Jika Z sama dengan X kuadrat min Y, maka nilai Z yang mungkin adalah dari sini min 6 kecil sama dengan X kecil sama dengan 4, Z itu terpengaruhi sama X kuadrat. Kalau min 6 kecil sama dengan X kecil sama dengan 4, artinya kan nilainya mutlak X itu di antara 0 sampai 6. Berarti nilai kuadratnya itu di antara 0 sampai 36. Tanpa ini juga bisa sih.
Karena nilai X di antara min 6 sampai 4, berarti kan nilai terbesar dia itu ketika angkanya paling gede, nggak perlu dia plus atau minus. Karena kalau dikuadratin, minusnya hilang. Berarti kuadrat paling gede itu ketika X sama dengan min 6, jadi 36. Dan minimalnya ketika 0, karena kalau 0 kuadratin, nilainya jadi 0 lagi. Nah, berarti nilai minimumnya Z itu ketika nilai X kuadrat yang diambil itu minimum juga, yaitu 0. Terus biar dia paling kecil, berarti kita ngambil pengurangnya terbesar. Kita ngambil Y-nya itu jadi 10, min 10. Sedangkan kalau nilai maksimal dari Z-nya sama dengan ambil nilai X kuadrat terbesar yang mungkin, yaitu 36. Terus ambil nilai pengurangnya yang paling kecil, yaitu berarti Y-nya 5. Jadi sama dengan 31. Berarti ZT itu paling kecil min 10, paling gede 31. Atau terletak di antara min 10 sampai dengan 31. Jadi jawabannya yang A. Nomor 4. Diketahui fungsi Fn sama dengan 4060 per n kuadrat plus 7n plus 12. Nilai dari F1 plus F2 plus F3 sampai dengan F2026 adalah, ini bisa kita keluarin dulu 4060-nya biar lebih enak, dikali sama 1 per n kuadrat plus 7n plus 12. Kebetulan ini persamaan kuadrat yang bisa difaktorin. Dua bilangan yang kalau dijumlahin 7 dan kalau dikaliin 12 itu 3 sama 4. Jadi n plus 3 sama n plus 4. Mirip kayak soal sebelumnya. Ini bisa kita ubah jadi atasnya kita buat jadi n plus 4 min n plus 3. Nilainya sama dengan 1, jadi nggak mengubah nilai. Bawahnya tetap n plus 3 kali n plus 4. Ini, jadi kita bisa ubah 4060 dikali sama n plus 4 per n plus 3 kali n plus 4, jadi 1 per n plus 3. Dan n plus 3 per n plus 3 kali n plus 4, jadi 1 per n plus 4. Jadi bentuk ini bisa disederhanain jadi ini. Berarti ini sama dengan tiap Fn itu punya dikali 4060. Jadi ini kita keluarin aja dulu 4060-nya. Masih dikali sama F1 itu 4060 dikali sama 1 per 1 plus 3 min 1 per 1 plus 4. Nanti yang 2 jadi plus 1 per 2 plus 3 min 1 per 2 plus 4. Yang F3 jadi 1 per 3 plus 3 min 1 per 3 plus 4. Plus terus, dan yang terakhir jadi 1 per 2026 plus 3 min 1 per 2026 plus 4. Sama dengan 4060 dikali sama, ini jadi 1 per 4 min 1 per 5 plus 1 per 5 min 1 per 6 plus 1 per 6 min 1 per 7. Dan seterusnya sampai yang terakhir itu plus 1 per 2029 min 1 per 2030. Sama dengan, ini saling menghilangkan. Jadi tinggal sisa 4060 dikali sama 1 per 4 min 1 per 2030. Berarti jadi sama dengan 4060 bagi 4 itu 1015. 4060 dibagi 2030, 2. Jadi sama dengan 1013. Jawabannya yang B. Nomor 5. Terdapat n bilangan bulat positif berbeda yang jumlahnya 2026. Setiap bilangan tersebut hanya memiliki tepat satu faktor prima, yaitu P. Nilai n yang memenuhi adalah, berarti bentuknya itu P pangkat sesuatu. Misalnya aja P pangkat K1 tambah P pangkat K2 tambah P pangkat K3 sampai dengan P pangkat Kn, karena ada n bilangan. Sama dengan 2026. Perhatikan kalau di ruas kiri, ini P pangkat sesuatu semua, berarti kelipatan P. Jadi yang di kanan juga harus kelipatan P. 2026, faktor sisi primanya itu 2 dikali 1013. Jadi P yang mungkin, P-nya 2, atau P-nya sama dengan 1013. Tapi kalau P sama dengan 1013, berarti kan bilangan yang bisa dipakai itu 1013, 1013 kuadrat, dan seterusnya. Jelas yang lebih gede dari 1013 nggak bakal kita pakai, karena jumlahnya itu hanya 2026, terlalu besar.
Dan 2026 itu cuma bisa dibentuk dari 1013 tambah 1013. Yang mana ini jadi penjumlahan dari dua bilangan yang sama. Melanggar aturan, di sini ada n bilangan bulat positif berbeda. Jadi, P sama dengan 1013 itu nggak mungkin. Maka harus diambil P sama dengan 2. Jadi 2 pangkat K1 tambah 2 pangkat K2 tambah 2 pangkat K3 sampai dengan 2 pangkat Kn itu sama dengan 2 dikali 1013. Sekarang coba kita cari pangkat-pangkatnya. Kalau kita pakai 2 pangkat 11, 2 pangkat 11 itu 2048, 2 kegedean. Jadi kita ambil 2 pangkat 10 dulu. Dia 1024. Buat menuju ke 2026, kalau kita baru ambil 1024, berarti masih kurang 1002. Lanjut kita bisa ngambil 2 pangkat 9 yang nilainya sama dengan 512. Berarti masih kurang 490. Ambil 2 pangkat 8 yang nilainya 256. Berarti masih kurang 234. 2 pangkat 7, 128. Dia kurang 106. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Berarti masih kurang 42. 2 pangkat 5 itu 32. Berarti masih kurang 10. 2 pangkat 4 kegedean, jadi ambil 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti kurang 2 lagi. Berarti tinggal ambil aja 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jadi penjumlahan dari 2, 8, 32, 64, 128, 256, 512 sama 2024 sama dengan 2026. Ya, dimana itu bentuk dari 2 pangkat sesuatu yang saling berbeda. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N yang memenuhi adalah 8. Jawabannya yang B. Atau cara lainnya kita bisa konversi aja 2026 ke basis 2. 2026 kalau dibagi 2, 1013 sisa 0, bagi 2 jadi 506 sisa 1, 253 0, 126 1, 63 0, 31 1, 15 1, 7 1, 3 1, 1 1. Jadi 2026 dalam basis 10 kalau dikonversi ke binari atau basis 2, tulis dari belakang ya. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0. 1 2 3 4 5 6 0 1 0 1 0. Berarti jadi 2 pangkat 10 tambah 2 pangkat 9, pangkat 8, pangkat 7, pangkat 6, pangkat 5 tambah 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 1. Sama kayak yang ini. Jadi N-nya sama dengan 8. Nomor 6. Diketahui ABC bilangan real tak nol berbeda yang memenuhi A plus 1 per B sama dengan B plus 1 per C sama dengan C plus 1 per A. Maka nilai dari ABC kuadrat sama dengan, ini kita misalin ini yang 1, ini 2, ini 3. Nah, karena yang 1 sama dengan yang 2, berarti A tambah 1 per B-nya sama dengan B plus 1 per C. Jadi A minus B sama dengan 1 per C min 1 per B. Atau A minus B sama dengan B minus C per BC. Lanjut, yang 1 juga sama dengan yang 3. Jadi A plus 1 per B sama dengan C tambah 1 per A. A minus C sama dengan 1 per A min 1 per B. Jadi A min C sama dengan B min A per AB. Lanjut, yang 2 sama dengan yang 3. Berarti B tambah 1 per C sama dengan C tambah 1 per A. B minus C sama dengan 1 per A min 1 per C. Jadi B min C sama dengan C min A per AC. Kita punya persamaan ini sama ini. Kalau kita kaliin, yang kiri itu jadi A min B dikali A min C dikali B min C. Kanannya jadi B min C per BC dikali B min A per AB kali C min A per AC.
A min B sama B min A ini jadi min 1, A min C juga sama, ini min 1, B min C-nya coret, min 1 kali min 1 jadi 1. Berarti 1 sama dengan 1 per bawahnya kali-kaliin jadi A kuadrat kali B kuadrat kali C kuadrat. Yang berarti ABC kuadrat kali 1 sama dengan 1. Jadi ini dia nilai dari ABC kuadrat sama dengan 1. Jawabannya yang C. Nomor 7. Di rumah Pak Budi yang ditinggal berlibur, lampu teras diberi saklar otomatis yang menyala pada pukul 18.30, 19, 19.30, 20, 20.30, atau 21.30 secara acak. Lampu tersebut kemudian akan otomatis padam pada suatu titik waktu antara pukul 23 sampai dengan pukul 1 pagi harinya. Misalkan, diketahui pada malam ini lampu tersebut menyala selama T jam. Peluang bahwa lampu tersebut menyala selama 4 sampai 5 jam adalah, kita misalkan lampu itu mulai menyala pada pukul A dan akan padam pada B. Berarti kan dia menyalanya selama B minus A. Nilainya di antara 4 sampai 5. Kalau semua ruas kita tambahin dengan A, maka 4 plus A kecil dari B kecil dari 5 plus A. Dan A-nya ini bisa beragam. Dia bisa mulai pada 18.30 atau jam ke 18,5, 19, 19,5, 20, 20.30 atau 20,5, dan 21,5. Sedangkan B, dia ini interval dari pukul 23 sampai dengan 1 di pagi harinya. Ini kita konversi aja. Kalau pukul 1 pagi hari itu jadi pukul 25. Jadi B ini nilainya bisa kita batasin dari 23 sampai dengan 25. Kalau misalkan mulainya 18,5, berarti biar menyalanya di antara 4 sampai 5 jam, dia harus memenuhi ini. Kalau misalkan lampunya mulai nyala pada pukul 18,5, berarti nilai B-nya supaya lampunya itu menyala selama 4 sampai 5 jam, itu di antara 22,5 sampai 23,5. 22,5 sampai dengan 23,5. Tapi karena titik B ini ada di antara 23 sampai 25, berarti kemungkinannya itu cuma bisa dari pukul 23 sampai 23,5 aja. Berarti kalau ngikutin dengan cara yang sama, ini rentangnya di 23 sampai 24, 23,5 sampai dengan 24,5, 24 sampai dengan 25, 24,5 sampai dengan 25,5, sama yang ini 25,5 sampai 26,5. Berarti yang ini yang terpenuhi itu bisa dari 23 sampai dengan 24 semuanya. Ini juga sama. Karena 23,5 sampai 24,5 di antara ini berarti bisa semuanya juga. 23,5 sampai dengan 24,5. Ini juga. Tapi mulai dari sini dia cuma bisa padam sampai pukul 25. Berarti 24,5 sampai dengan 25. Kalau yang ini berarti 0, nggak bisa. Karena rentang waktu padamnya harus segini, tapi dia cuma bisa padam sampai dengan pukul 25. Jadi kan kemungkinan nyalanya B itu 2 jam. Jadi kan titik padamnya lampu itu intervalnya 2 jam. Dari 23 sampai 25. Kalau lampunya menyala dari pukul 18,5, ini ada setengah jam yang mungkin sehingga lampunya itu menyala selama T jam. Berarti peluang di sini itu setengah per 2. Atau sama dengan 1 per 4. Dengan cara yang sama, kalau yang ini berarti jadi 1 per 2, 1 per 2, 1 per 2, setengah per 2, atau 1 per 4. Jangan lupa, karena kan mulai nyala lampu itu secara acak. Berarti peluang buat 18,5 ini 1 per 6, ini juga 1 per 6, 1 per 6, 1 per 6, 1 per 6, dan 1 per 6. Jadi peluangnya sama dengan, kalau kita pilih 18,5, berarti ada 1 per 6, dikali peluang biar nyala selama T jam itu 1 per 4. Dikali 1 per 4. Dengan cara yang sama, tambah sama 1 per 6 kali 1 per 2, tambah 1 per 6 kali 1 per 2, tambah 1 per 6 kali 1 per 2, tambah 1 per 6 kali 1 per 4. Jadi sama dengan, ini 1 per 6 kali 1 per 4 kali 2,
Jadi 1/12 tambah 1/6 kali setengah kali 3. Jadi 1/4. Ini jadi sama dengan 4/12 atau 1/3. Jadi peluangnya supaya lampu itu menyala selama T jam adalah 1/3. Jawabannya yang B. Nomor 8. Diketahui Fn itu bernilai 0 untuk n yang kelipatan 5 dan bernilai n pangkat n untuk n yang lain. Tentukan digit satuan dari ini. Karena yang ditanya ini hanya digit satuannya aja, jadi buat nyari n pangkat n pun kita fokus ke bagian satuannya aja juga. Kalau diperhatikan, buat 1 udah jelas ya, 1 pangkat berapapun, satuannya itu pasti 1. Tapi buat 2, kalau kita lihat polanya, dia itu jadi 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 4, satuannya 6, 2 pangkat 5, satuannya 2, lanjut 4, 8, 6, dan berulang. Dia berulang tiap 4, 4, 4, dan seterusnya. Yang 3, jadi 3, 9, 7, 1. 3, 9, 7, 1. Sama, dia berulang tiap 4. Buat yang 4, jadi 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6. Dia berulang tiap 2, tapi berarti dia berulang tiap 4 juga. Kalau yang 5 nggak usah dilihat. Karena di 5 di sini, kalau Fn untuk n kelipatan 5, dia bernilai 0. Kalau n-nya satuannya 0 juga berarti nanti dia jadi belakangnya itu 0 pangkat suatu, satuannya juga 0 ya. Makanya buat yang satuannya 0 sama 5 udah nggak usah dicek. 6 bentuknya berarti 6, 6, 6, 6, dan seterusnya. 7. Jadi 7, 9, 3, 1, 7, 9, 3, 1, dan seterusnya. 8, itu jadi 8, 4, 2, 6. 8, 4, 2, 6, dan seterusnya. Kalau 9, itu jadi 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1. Sama, dia berulang tiap 4-nya juga. Jadi kan kalau F1 itu ya 1, kalau F2 itu 2 pangkat 2, 4, F3, 3 pangkat 3, 2, 7. Ini maksudnya kita hanya meninjau satuannya aja. Kalau F4, 6, F5, 0, F6, 6 pangkat 6, makanya 6 juga. F7, jadi 3, F8, 6, F9, 9, F10, 0, F11, 1, F12, 6, F13, satuan dari 13 pangkat 13, 3 pangkat 13, bagi 4 sisanya 1, berarti 3, F14, 6, F15, 0, F16, 6, F17, 7, F18, 4, F19, 9, dan F20 karena dia kelipatan 5 jadi 0. Nah, jadi buat kayak F21, nilai dia kan kita kayak ngelihat satuan dari 21 pangkat 21. Sama juga dengan satuan dari 1 pangkat 21. Sebenarnya kalau 1 masih jelas di sini ya. Jadi ngikutin belakangnya 1. Tapi kalau kita ngelihat yang 2 satuannya, satuan dari 22 pangkat 22 sama dengan satuan dari 2 pangkat 22. Nah, di sini 2 pangkat 2, satuannya 4. Ini itu 2 pangkat 22. Padahal kan tadi yang di sini kita lihat, semuanya itu berulang setiap 4. Walaupun ada yang berulangnya sama semua, kayak 1 sama 6. 1 itu kan 1 terus, dan 6 itu 6 terus. Tapi dia tetap berulang setiap 4. Jadi satuan dari A pangkat K itu sama dengan satuan dari A pangkat K plus 4. Ya berarti kan akan sama dengan satuan dari A pangkat K plus 8, K pangkat 12, sampai kita bisa lanjutin sampai satuan A pangkat K plus 20. Nah, dari sini berarti penjumlahan satuan dari F21 sampai F40 itu akan sama dengan penjumlahan dari F1 sampai F20 lagi. Sekarang kita lihat satuan dari ini. 1 tambah 9, 0. 6 tambah 4, 0, 9 tambah 1, 0, 4, 6, 7, 3, 3, 7. Berarti sisa ini, 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6, satuannya 4.
Nah, berarti ini kalau kita jajarin terus, sampai nanti bagian yang F2001, F2002, sampai dengan F2020, ini tiap kelompok 20 itu satuannya 4. Jangan lupain masih ada F2021 tambah F2022 tambah F2023 tambah F2024 tambah F2025 tambah F2026. Dia akan sama dengan ngikutin pola F1 sampai dengan F6. 1 plus 4 plus 7 plus 6 plus 0 plus 6. Ini kita ngelihat satuannya. Jadi satuannya itu 4 juga. Ini 2020 kalau dibagi 20 itu 101, berarti ada 101 kali 4 tambah 4 lagi. Jadi satuan dari ini sama juga dengan jadi satuan dari 4 kali 101 tambah 4, atau jadi 8. Ini juga sebenarnya lebih cocok pakai tanda panah sih, karena kita hanya melihat satuannya, bukan sama dengan. Jadi jawabannya yang D. Nomor 9. Jika triple bilangan kubik adalah jumlahan pangkat 3 dari bilangan bulat berurutan, sebagai contoh, 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 sama dengan 36 merupakan triple bilangan kubik terkecil, maka nilai triple bilangan kubik 5 digit terkecil yang merupakan kelipatan 10 adalah 3 bilangan berurutan bisa ditulis jadi n-1, n sama n plus 1. Jumlahan pangkat 3-nya berarti pangkat 3 tambah pangkat 3-nya tambah pangkat 3-nya. Sama dengan n-1 pangkat 3 kalau dijabarin jadi n pangkat 3 min 3n kuadrat plus 3n min 1. Ditambah sama n pangkat 3, terus yang n plus 1 pangkat 3 jadi n pangkat 3 plus 3n kuadrat plus 3n plus 1. Min 3n kuadrat plus 3n kuadrat habis. Min 1 plus 1 habis. Jadi sama dengan ada 3n pangkat 3 sama ada 3n plus 3n. Jadi plus 6n. Kita bisa keluarin 3n-nya. 3n pangkat 3 itu 3n kali n kuadrat. 6n itu 3n kali 2. Yang diinginkan soal adalah bilangan. Yang diminta soal adalah nilai triple bilangan kubik 5 digit terkecil yang merupakan kelipatan 10. Berarti yang diinginkan itu 10 habis membagi 3 kali n kuadrat plus 2. 10 itu kan 2 kali 5. Habis membagi, karena 3 ini saling prima dengan 2 dan 5. Jadi kita bisa abaikan aja. Maka 2 kali 5 ini habis membagi n kali n kuadrat plus 2. Ini paritasnya n sama n kuadrat plus 2 itu sama ya. Kalau n-nya genap, berarti n kuadratnya genap, tambah 2 tetap genap. Kalau n-nya ganjil, nanti n kuadratnya ganjil, tambah 2 tetap ganjil. Karena habis dibagi 2, artinya di sini n-nya genap. Berikutnya, habis dibagi 5. Berarti antara n-nya atau n kuadrat plus 2-nya itu habis dibagi 5. Tapi, jika n kuadrat plus 2 habis dibagi 5, maka satuan dari n kuadrat haruslah bernilai biar jadi 0 atau 5. Berarti satuannya itu cuma bisa 3 atau 8. Tapi kita tahu kalau misalkan nggak ada bilangan kuadrat yang satuannya itu 3 atau 8. Jadi ini nggak mungkin. 5 habis membagi ini kali ini, yang ini nggak habis dibagi 5. Berarti mau nggak mau n yang harus habis dibagi 5. Jadi n kelipatan 5. N bilangan genap dan n kelipatan 5. Kelipatan 5. Berarti di sini n kelipatan 10. Tinggal dites dari yang paling kecil. Kalau n sama dengan 10, berarti 9 pangkat 3 tambah 10 pangkat 3 tambah 11 pangkat 3. Ini baru 729 tambah 1000 tambah 1331. Yang mana ini masih lebih kecil dari 10.000. Sekarang kalau n-nya sama dengan 20, berarti jadi 19 pangkat 3 tambah 20 pangkat 3 tambah 21 pangkat 3. Ini jadi sama dengan, tinggal masukin yang ini aja. 3 dikali 20 dikali 20 kuadrat plus 2. Berarti sama dengan 24, 12,
0. Jadi jawabannya yang B. Nomor 10. Jika A, B, C, D adalah 4 bilangan real berbeda yang memenuhi persamaan 7 plus 4 akar 3 pangkat X pangkat 4 min 8 ditambah 7 min 4 akar 3 pangkat X pangkat 4 min 8 sama dengan 14, maka nilai dari ini adalah, kalau tebakan awalnya mungkin di sini kalau pangkat X jadiin 1 kan jadi 7 plus 4 akar 3 tambah 7 min 4 akar 3 sama dengan 14. Berarti masih benar ya kalau pangkatnya 1. Tapi apakah pangkatnya hanya bisa 1 gitu? Perhatikan kalau misalkan 7 plus 4 akar 3 kita kali sama 7 min 4 akar 3, dia akan sama dengan selisih kuadrat. 7 kuadrat dikurang sama 4 akar 3 kuadrat. 7 kuadrat 49 dikurang 16 kali 3, 48 sama dengan 1. Artinya, 7 min 4 akar 3 bisa ditulis jadi 1 per 7 plus 4 akar 3. Jadi kalau kita pangkatin sama X pangkat 4 min 8, ini juga kita pangkatin sama X pangkat 4 min 8. Kita misalin aja kalau misalkan 7 plus 4 akar 3 pangkat X pangkat 4 min 8-nya ini M, biar kita nggak susah bilangnya. Jadi persamaan yang kita punya itu M ditambah ini, kita ubah jadi 1 per M, sama dengan 14. Kali M semuanya jadi M kuadrat plus 1 sama dengan 14M. Berarti M kuadrat min 14M plus 1 sama dengan 0. Ini M kuadrat min 14M plus 49 sama dengan 49 min 1. M minus 7 kuadrat sama dengan 48, berarti M yang 7-nya sama dengan plus minus akar 48. Atau M-nya sama dengan 7 plus minus akar 48, nilainya setara dengan 4 akar 3. Jadi di sini, kalau misalkan M kita balikin nilainya, yaitu 7 plus 4 akar 3, pangkatin X pangkat 4 min 8. Kalau misalkan 7 plus 4 akar 3 dipangkatin sama X pangkat 4 minus 8 sama dengan 7 plus 4 akar 3, artinya X pangkat 4 min 8-nya sama dengan 1. Atau X pangkat 4 min 9 sama dengan 0. Ini kan 9 itu 3 kuadrat, berarti bisa kita tulis jadi X kuadrat plus 3 dikali X kuadrat min 3 sama dengan 0. Untuk yang di sini, ini nggak punya akar real. Ini akar-akarnya itu imajiner. Tapi buat yang ini, berarti X-nya sama dengan akar 3 atau X sama dengan min akar 3. Sekarang untuk kasus satu lagi, yaitu ketika M atau 7 plus 4 akar 3 pangkat X pangkat 4 min 8-nya sama dengan 7 min 4 akar 3. Ini artinya pangkatnya dia min 1 karena ini. Berarti X pangkat 4 min 8 sama dengan min 1. X pangkat 4 min 7-nya sama dengan 0. Ini berarti X kuadrat plus akar 7 sama X kuadrat min akar 7 sama dengan 0. Sama kayak sebelumnya, yang ini X kuadratnya, solusi X kuadrat plus akar 7 sama dengan 0, berarti X kuadratnya negatif. Jadi X-nya imajiner. Ini imajiner. Kalau yang ini, berarti X-nya sama dengan akar dari akar 7, atau X-nya sama dengan minusnya, minus dari akar 7. Ya, jadi bisa dibilang kalau ini nilai dari A, ini B-nya, ini C, ini D-nya. Karena kita tukar-tukar nilainya nggak ngaruh ya. Ditanya itu nanti A kuadrat min 1 per A kuadrat plus 1, B juga sama, C juga, D juga. Jadi kebalik-balik ini nggak apa-apa. Jadi, A kuadratnya sama dengan B kuadrat sama dengan 3, C kuadratnya sama dengan D kuadratnya sama dengan akar 7. Jadi kalau misalkan yang tanya ini nilainya adalah K, jadi K sama dengan masukin A kuadrat 3, 3 min 1 per 3 plus 1, tambah B kuadrat juga 3, 3 min 1 per 3 plus 1, tambah yang C kuadrat, masukin akar 7 min 1 per akar 7 plus 1, yang D kuadrat juga sama, akar 7 min 1 per akar 7 plus 1. Ini nilainya setengah, ini juga nilainya setengah,
atau 2/4. Berarti kalau dijumlahin jadi 1. Yang bagian ini, kita ngitungnya 2 kali aja. 2 dikali sama, kita kali sekawan, jadi akar 7 min 1 per akar 7 plus 1, kita kaliin sama akar 7 min 1 per akar 7 min 1. Sama dengan, atasnya jadi akar 7 kuadrat plus 1 kuadrat 8, min 2 akar 7, bawahnya akar 7 kuadrat min 1 kuadrat, 7 min 1, 6. Jadi 2 dikali 8 min 2 akar 7 per 6. Ini coret aja, jadi 3. Jadi sama dengan 3/3 tambah 8 min 2 akar 7 per 3, 11 min 2 akar 7 per 3. Jadi jawabannya yang A. Nomor 11. Diketahui suatu data 10 bilangan bulat dengan bilangan terkecil 1900 dan rata-ratanya 2026. Jika ditambahkan data ke-11, maka rata-ratanya berkurang 60. Nilai jangkauan terbesar yang mungkin dari ke-11 data tersebut adalah, ini yang 10 bilangan, rata-ratanya 2026, artinya jumlahnya itu 2026 kali 10. Sedangkan yang ditambahin data ke-11, berarti sekarang ada 11 bilangan, rata-ratanya itu berkurang 60. Berarti jadi 2026 kurang 60, 1966, dikali 11, dia jadi 21626. Berarti penambahan dari sini ke sini itu adalah data yang ke-11-nya. Atau data yang ke-11 bisa kita tulis jadi sama dengan 21626 dikurang 20260. Jadi sama dengan 1366. Ini nilai data yang ke-11. Perhatikan biar jangkauannya jadi sebesar mungkin, kita harus bikin satu nilai maksimal dari 10 bilangan bulat yang di sini, yang jumlahnya 2260. Biar jumlahnya maksimal dari 10 data, kita bikin aja datanya itu 1900, 1900, ada 9 data yang 1900, sisanya ini jadi data yang maksimumnya. Berarti kan segini aja nilainya udah 9 kali 19, 17100. Biar jadi 2260, berarti data ke-10-nya itu 3160. Jadi jangkauannya tinggal selisihin nilai terbesarnya yaitu 3160 sama nilai terkecilnya 1366. Jadi sama dengan 1794. Jawabannya yang C. Nomor 12. Suatu barisan bilangan genap positif dapat ditulis sebagai berikut dan dapat dikelompokkan sebagai berikut juga. Jadi ini itu barisan yang dihasilkan dari kelompok 24, 2464, 246864 dan seterusnya. Suku ke 2026 dari barisan tersebut adalah, kita lihat kalau suku pertama ini punya 2 anggota, yang kedua punya 4, yang ketiga punya 6. Nah, misalkan nanti sampai suku ke N, berarti jumlahnya itu ada 2N suku. Jadi kalau ada N kelompok, jumlahnya itu 2 tambah 4 tambah 6 sampai ditambah dengan 2N. Sama dengan, ini ada N suku dikali suku awalnya 2, suku akhirnya 2N per 2. Atau sama dengan N kali N plus 1. Yang dekat sama 2026 itu 45 kuadrat. Jadi kalau kita tes 44 kali 45 dulu, dia jadi 1980. Ini kalau ada 44 suku. Ini kalau ada 44 kelompok. Sekarang kalau ada 45 kelompok, berarti jadinya 45 dikali 46. Ini jadi sama dengan 2070. Udah ngelewatin jauh dari 2026. Jadi sekarang kita pandang sampai kelompok 44 dulu. Kelompok 44 berarti bentuknya itu isinya 2, 4, 6 sampai dengan 88. Habis itu 90, 88, 86 sampai dengan 4. Dari sini sampai belakang ada 1980. Ini berarti ada 88 suku di kelompok yang ke-44. Buat menuju ke 2026 berarti masih kurang 46 lagi. Jadi tinggal nyari suku
ke-46 dari kelompok yang ke-45. Suku ke-46 dari kelompok 45. Kelompok 45 itu isinya 2, 4, 6, dan seterusnya sampai 90, 92, terus mulai berkurang lagi. 90, 88, sampai 4. Tengah-tengahnya di sini. Jadi di sini ada 45 suku, di sini juga ada 45 suku. Berarti ini suku yang 1, 2, 3, sampai 45, 46 itu yang ini. Jadi suku ke 46 dari kelompok 45 atau suku ke 2026 ya adalah 92. Jadi jawabannya yang D. Nomor 13. Jumlah bilangan asli N kecil dari 200 yang mungkin, sehingga terdapat bilangan asli K dan M yang memenuhi pasangan N kuadrat plus 1 per N plus K sama dengan K, dan N pangkat 3 minus K per N plus K sama dengan M dengan N min K ganjil adalah: pertama, kalau persamaan ini terpenuhi, maka otomatis persamaan yang ini juga akan terpenuhi. Ini karena N kuadrat plus 1 per N plus K sama dengan K, dia sama dengan N plus K dikali sama K. Atau artinya N kuadrat plus 1 itu kongruen dengan 0 mod N plus K. Yang artinya N kuadratnya itu kongruen dengan min 1 mod N plus K. Karena ini, berarti kalau kita kali N kuadrat kali N, kongruen dengan min 1 kali N mod N plus K. Jadi N pangkat 3-nya kongruen dengan min N mod N plus K. Kalau kita kurangin K, berarti N pangkat 3 minus K kongruen dengan minus N minus K mod N plus K. Kita tahu kalau misalkan ini adalah N plus K dikali sama min 1. Berarti N pangkat 3 minus K-nya kongruen dengan 0 mod N plus K. Jadi kalau yang ini terpenuhi, artinya ini, artinya juga ini, dan kalau kita terusin terus, kita akan menemukan kalau N pangkat 3 minus K itu kelipatan N plus K, yang artinya ini pasti bilangan bulat juga. Kemudian yang berikutnya, N kuadrat plus 1 sama dengan N plus K dikali K. Ini berarti N kuadrat plus 1-nya sama dengan NK plus K kuadrat, yang mana pasti lebih besar daripada K kuadrat plus 1. Ini masih sama dengan, dan hanya bisa sama dengan ketika N-nya sama dengan K sama dengan 1. Selain itu pasti lebih besar, yang artinya N kuadratnya besar sama dengan K kuadrat. Jadi N besar sama dengan K, yang mana hanya sama dengan ketika N-nya 1 dan K-nya sama dengan 1. Sekarang kalau dites untuk kasus N kecil, misalkan N sama dengan 1, berarti N kuadrat plus 1 per 1 plus K sama dengan K. Di sini K yang memenuhi adalah 1. Kalau N sama dengan 2, 2 kuadrat 4 plus 1 per 2 plus K sama dengan K. Di sini K dikali 2 plus K jadi K kuadrat plus 2K sama dengan 5. Yang mana jelas K-nya bukan bilangan bulat. Kalau N-nya sama dengan 3, 3 kuadrat 9 plus 1 per 3 plus K sama dengan K. Di sini K bilangan asli yang memenuhi itu K sama dengan 2. Karena 10 plus 5 sama dengan 2. Sebenarnya kalau kita kaliin, kita nemu persamaan kuadrat dan ada solusi K sama dengan minus 5. Tapi karena di soal diminta yang bilangan asli, kita cuma ngambil yang aslinya aja. Ini kalau dicoba nanti N-nya 4, 5, 6, 7 nggak ada solusi untuk K bilangan bulat. Tapi ketika N-nya sama dengan 8, 8 kuadrat itu 64, ditambah 1 per 8 plus K sama dengan K. Ini ada solusi K-nya sama dengan 5. Jadi di awal pasangan K, N-nya itu 1,1. Terus ada juga ini K, N-nya 2,3. Yang ini 5,8. Kalau dilihat pasangan K, N-nya ini membentuk barisan Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, 8. 1 tambah 1, 2.
1 tambah 2, 3, 2 tambah 3, 5, 3 tambah 5, 8. Berarti kalau nebak, pasangan selanjutnya itu ada 13,21, lanjut 3455, 89, 144, terus 233 sama 377. Tapi buat yang ini, nilai N sama dengan 377 udah nggak usah kita ambil, karena di sini dibatasi nilai N-nya sampai 200 aja. Sampai sini udah nggak usah diambil lagi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini udah kita cek benar, tapi sisanya yang ini tetap harus dicek lagi. Tapi sebelum itu juga, jangan lupa kalau misalkan nilai N min K-nya ini ganjil. Berarti ini nggak usah dihitung, yang ini juga nggak usah dihitung. Terus coba dites 34 sama 55 sama 89,144 ya. Jadi N-nya yang memenuhi ada 3, 8, 55 sama 144. 3 tambah 8 tambah 55 tambah 144 jadi sama dengan 210. Jadi jawabannya yang C. Tapi cara ini masih kurang valid karena kita masih pakai tebakan barisannya. Dan ini juga belum membuktikan kalau misalkan apakah ada solusi lain atau enggak. Untuk menemukan banyaknya pasangan N kuadrat plus 1 per N plus K sama dengan K, yang artinya N kuadrat plus 1 sama dengan NK plus K kuadrat. Ini artinya K kuadrat plus NK min N kuadrat sama dengan 1. Sebenarnya gampang ditebak di sini kalau misalkan pasangan N, K sama dengan 1,1 itu memenuhi. Tapi sekarang perhatikan, kalau misalkan N1 itu sama dengan 2N plus K, dan K1 sama dengan N plus K, maka nilai dari K1 kuadrat plus N1 K1 minus N1 kuadrat sama dengan N plus K kuadrat tambah 2N plus K kali N plus K dikurang 2N plus K kuadrat sama dengan N plus K kuadrat jadi N kuadrat plus 2N plus K. Yang ini 2N plus K kali N plus K dikurang 2N plus K kali 2N plus K. Jadi 2N plus K dikali min N. Min 2N kuadrat min NK. Ini ketinggalan nulisnya, harusnya NK. 2NK plus K kuadrat. Jadi sama dengan K kuadrat. Terus 2NK min NK jadi plus NK. N kuadrat min 2N kuadrat jadi minus N kuadrat. Yang mana padahal tadi K kuadrat plus NK min N kuadrat itu sama dengan 1. Berarti ini sama dengan 1. Jadi kita bisa mencari pasangan baru yang lebih besar yang memenuhi persamaan ini juga. Kalau kita cobain, misalkan tadi kita punya 1,1, berarti kita coba bikin 2 kali 1 plus 1 sama 1 plus 1. Yang ini kan jadinya 3 sama 2. Ini sesuai karena K, N 2,3 itu juga solusi. Sekarang dari 3, 2, kalau kita masukin lagi, jadi 2 kali 3 plus 2, 3 plus 2. 2 kali 3 plus 2 itu jadi 8, 3 plus 2 jadi 5. Ini juga sesuai sama yang sebelumnya, di mana K, N 5,8 itu memenuhi. Kita tes satu lagi, kalau misalkan 8,5 kita masukin 2 kali 8 plus 5, 8 plus 5 dapat 16 plus 5, 21,13. Ini pun sesuai sama yang ini. Ini juga solusi, cuman aja kasus di mana N min K-nya genap. Jadi melalui ini, kita bisa tahu kalau misalkan N, K yang memenuhi itu 1, 1, lanjut ke 3, 2, 8, 5, 21, 13, 55, 34, 144, 89. Setelah ini N-nya udah lebih besar daripada 200. Tapi mungkin muncul pertanyaan baru, apakah hanya ini solusi dari N dan K yang memenuhi? Sebelumnya, kita udah buktiin kalau misalkan K ini lebih kecil dari N untuk N-nya yang besar dari 1, atau N-nya nggak sama dengan 1. Kita nggak ngeliat N sama dengan 1 karena kalau N sama dengan 1, solusi K-nya itu sama dengan 1 aja. Dan 1,1 ini membuat N minus K-nya itu bilangan genap.
Jadi sebenarnya untuk kasus n sama dengan 1 itu nggak ada solusi. Untuk n tidak sama dengan 1, maka k-nya lebih kecil dari n. Terus juga k kuadrat plus nk minus n kuadrat. Sekarang kita pakai pengandaian. Kalau andaikan nilai dari 2k itu lebih kecil sama dengan n, atau dengan kata lain di sini k-nya itu lebih kecil sama dengan n/2. Berarti ini akan lebih kecil sama dengan, kita masukin aja, n/2 kuadrat ditambah n kali n/2 dikurang n kuadrat. Yang mana ini kan sama dengan n kuadrat per 4 tambah n kuadrat per 2 minus n kuadrat. Yang sama dengan minus n kuadrat per 4. Dia nggak bakal bisa jadi 1 nilainya. Kalau min n kuadrat per 4 sama dengan 1, berarti nanti n-nya imajiner. Jadi 2k nggak mungkin lebih kecil sama dengan n. Artinya 2k-nya itu besar sama dengan n. Kita punya ini, kita punya ini. Sekarang mirip sama yang ini, tapi kita pakai cara mundur ya. Ambil n1 itu sama dengan n min k, dan k1-nya itu sama dengan 2k minus n. Jadi kita buktiin kalau sekarang kita ambil n1 sama k1-nya ini, dia akan membuat solusi baru juga, tapi yang lebih kecil. Kalau yang ini kan kita ngambil solusi yang lebih besarnya. Yang ini kita ngambil yang lebih kecilnya. Karena n min k pasti positif, 2k minus n juga pasti positif. Oh, ini nggak ada sama dengan ya. Dia lebih besar aja. K1 kuadrat plus nk min, ini n1 k1, min n1 kuadrat sama dengan 2k minus n kuadrat plus n min k kali 2k minus n minus n min k kuadrat. Sama dengan, jabarin jadi 4k kuadrat min 4kn plus n kuadrat tambah sama 2kn minus n kuadrat minus 2k kuadrat plus kn masih dikurang sama n kuadrat min 2kn plus k kuadrat. Negatif dari min 2kn plus 2kn kecoret sama min 4kn. N kuadrat dikurang n kuadrat habis. 4k kuadrat dikurang 2k kuadrat min plus k kuadrat jadi k kuadrat aja. Jadi kita punya sisa k kuadrat plus kn minus n kuadrat, yang padahal nilainya sama dengan 1. Jadi artinya, kalau n-nya itu bukan 1, kita bisa bikin solusi baru yang pasti lebih kecil. Andaikan ada solusi selain ini, kita bisa terapin ini, selama n-nya bukan 1, bisa kita lakukan terus, sampai nanti n-nya itu yang paling kecil atau n-nya 1. Yang padahal, ini hanya langkah kebalikan dari yang awalnya ini. Berarti kalau ada solusi lain, mau nggak mau dia harus dari ini juga. Makanya ini udah semua solusi yang mungkin. Tinggal cari yang n min k-nya ganjil. Jadi ini nggak mungkin, ini juga nggak mungkin. Ada juga cara lebih umumnya, tapi menggunakan pel. Ini materi untuk SMA. Dari bentuk k kuadrat plus nk min n kuadrat sama dengan 1. Kalau kita kali 4, jadi 4k kuadrat plus 4nk min 4n kuadrat sama dengan 4. Kita bisa buat ini jadi 4k kuadrat plus 4nk plus n kuadrat min 5n kuadrat sama dengan 4. Bentuk ini bisa kita ubah jadi 2k plus n kuadrat min 5n kuadrat sama dengan 4. Ini bentuk umum pel. Kalau kita misalkan 2k plus n-nya sama dengan a, berarti a kuadrat min 5n kuadrat sama dengan 4. Cara pakai pel itu, ini kan jadi a kuadrat min akar 5 kali n kuadrat sama dengan 4. Yang bisa kita faktorin jadi a plus n akar 5 dikali a min n akar 5 sama dengan 4. Ini kita bikin aja kanan jadi 1. Kita bagi ini sama 2, bagi ini sama 2, biar kanannya dibagi sama 4. Jadi a plus n akar 5 per 2 dikali a min n akar 5 per 2 sama dengan 1. Ini masih perlu nebak,
tapi cukup nebak solusi terkecil dari ini. Ini kalau A-nya 1 kuadrat, nggak usah jadi 4. Kalau A-nya 2 kuadrat, dikurang 1 jadi 4, berarti ini pengurangnya itu 0. Nanti N jadi 0. Kalau A-nya 3, jadi 3 kuadrat 9, min 5 kali bilangan kuadrat, sama dengan 4, berarti bilangan kuadrat itu 1. Jadi solusi paling kecilnya itu untuk A, N, dia jadi 3,1. Ini artinya 3 plus akar 5 per 2 dikali 3 min akar 5 per 2 sama dengan 1. Kalau ini dipangkatin sama sesuatu, misalnya aja P, ini juga pangkat P, berarti 3 plus akar 5 per 2 pangkat P dikali 3 min akar 5 per 2 pangkat P sama dengan 1. Jadi solusi-solusi sebelumnya itu bisa dibuat dari sini. Diambil contoh aja kalau misalkan kita ambil P-nya sama dengan 2. Kalau misalkan diambil P sama dengan 2, berarti 3 plus akar 5 kuadrat per 2 kali 2 dikali 3 min akar 5 kuadrat per 2 kali 2 sama dengan 1. 3 plus akar 5 dikuadratin jadi 14 plus 6 akar 5 per 2 kali 2 dikali 3 min akar 5 kalau dikuadratin jadi 14 min 6 akar 5 per 2 kali 2 sama dengan 1. Tapi per 2 sama per 2 di sini kita pindahin ke sini. Jadi 4. Sehingga ini jadi 7 plus 3 akar 5 dikali sama 7 min 3 akar 5 sama dengan 4. Ini jadi solusi buat yang ini lagi. Jadi ketika ini A-nya sama dengan 7, N-nya sama dengan 3. A itu kan sama dengan 2K plus N. Berarti 2K plus 3-nya sama dengan 7. Nilai K-nya sama dengan 2. Nah, ketika ngambil P-nya 2 di sini, kita akan nemu solusi untuk N, K-nya 2,3. Jadi nanti kalau kita ngambil di sini P-nya sama dengan 3, kita lakukan hal yang sama, kita akan dapat solusi berikutnya yaitu 8,5. Dan seterusnya. Berarti ini P-nya 4, P-nya 5, P-nya 6. Kalau P-nya 7 nanti bablas N-nya, besar dari 200. Jadi jawaban akhirnya tinggal 3 plus 8 plus 55 plus 144, jadi 210 yang C. Nomor 14, diberikan dua persegi ABCD dan DEFG dengan titik sudut persekutuan di titik D. Titik E dan F berada di dalam daerah ABCD. Panjang ruas garis yang menghubungkan B dan E adalah 3 cm. Maka nilai dari BF per AE adalah, jadi ada persegi ABCD, lalu ada DEFG. Kita anggap ini persegi A, B, C, D, E, F, G. Yang ditanya BF banding AE. Kita coba hubungin D ke F sama B ke D. Sekarang kita lihat segitiga ADE sama segitiga BDF. Ini misalnya sudut yang kecil atau EDB itu alfa. Ini kan B ke D itu diagonal, yang artinya ininya 45. Karena di sini udah alfa, berarti ini besarnya 45 minus alfa. Dengan cara yang sama, EDF itu 45 derajat. Di sininya alfa, berarti yang sininya, yang warna biru ini BDF, juga 45 minus alfa. Kita misalin panjang sisi persegi yang gede atau ABCD itu B, terus DFG yang lebih kecil itu K. Berarti panjang AD itu B, panjang DE-nya itu K. Sedangkan yang warna biru, ini panjang B ke D, ini ke sini, itu diagonal dari persegi yang gede. Atau berarti panjangnya itu B akar 2. Gitu juga dengan DF. Dia diagonal dari persegi yang kecil. Jadi nilainya itu K akar 2. Ini karena AD per BD sama dengan DE per DF. Dan sudut yang diambil oleh dua sisi itu, yaitu ADE sama BDF besarnya juga sama, 45 min alfa. Artinya segitiga yang merah sama segitiga yang biru itu
sebangun. Jadi BF per AE atau BF per AE itu akan sama dengan BD per AD. Karena segitiga ADE sebangun dengan segitiga BDF. Karena sisi sudut. Dan BD itu panjangnya diagonal yang gede, B akar 2, AD-nya itu B. Jadi sama dengan akar 2. Jawabannya yang A. Nomor 15, persegi panjang ABCD dengan AD sama dengan 36, lingkaran P dengan jari-jari 10 menyinggung sisi AD dan CD. Lingkaran Q dengan jari-jari 16 menyinggung AB dan BC, serta menyinggung lingkaran P. Selisih panjang AB dan BC adalah, kita coba gambar dulu, dan diketahui panjang dari AD itu 36. Jari-jari dari lingkaran yang P itu 10, berarti ini 10, ini juga panjangnya 10. Sisanya 16 dari sini ke sininya. Ini 20, berarti sisanya 16. Karena jari-jarinya Q itu 16, berarti pusatnya lingkaran Q itu ada di sini. Di garis yang ini kurang lebih. Di sini. Misalnya aja pusat yang lingkaran P itu M, pusat lingkaran yang Q itu N. Terus ini R. Berarti M, N, R ini segitiga siku-siku. Kalau kita lihat lebih jelasnya, segitiga MRN ini 10, miringnya itu sama dengan jumlah jari-jari yang kecil sama yang gede. Berarti 10 sama 16, 26. Ini triple Pythagoras 5, 12, 13 yang kali 2. Jadi satu lagi 12 kali 2 atau 24. Dari R ke N panjangnya 24. Dari sini ke sini kan sama juga dengan jari-jari lingkaran yang kecil. Berarti panjangnya 10. Kalau yang ini jari-jari lingkaran yang gede 16. Ini kita bikin B, di sini C. Panjang BC-nya itu sama dengan panjangnya AD, yaitu 36. BC 36, sekarang panjangnya AB. AB sama dengan panjang yang ini. 10 tambah 24 tambah 16. Jadi 50. Berarti yang ditanya selisih dari 50 sama 36. Jadi jawabannya 14 yang B. Nomor 16. Persegi ABCD dibagi menjadi 16 persegi kecil yang kongruen seperti pada gambar di bawah. Setiap persegi kecil akan diwarnai dengan satu warna secara acak dari dua warna yang tersedia, yaitu ungu dan hitam. Peluang di setiap baris dan kolom terdapat tepat dua persegi berwarna ungu dapat dinyatakan dalam pecahan sederhana M per 2 pangkat N. Nilai dari M plus N adalah, di persegi ABCD jadi ada 4 kali ukuran persegi panjang 1 kali 4. Tiap-tiap dari persegi panjangnya, yang berwarna hitam itu bisa ini dan ini sama ini sama ini sama ini, yang kedua sama yang keempat, sama 3, 4. Kita misalin pewarnaan ini namanya P, Q, R, S, T, U. Sekarang kita misalin, kalau dua pewarnaan ini dikatakan berlawanan apabila saling melengkapi. Saling melengkapi di sini contohnya P sama U. Di P, yang diwarnain itu baris 1 sama baris 2. Sedangkan di U itu diwarnain baris 3 sama baris 4. Terus yang berlawanan lagi berarti Q sama T. Karena ini 1, 3, di sini 2, 4. Terakhir R sama S juga berlawanan. Di sini cuma ada dua kasus yang mungkin. Kasus 1, di sini akan ada satu kombinasi dari pasangan yang berlawanan. Nanti dia terulang 2 kali. Contohnya kita ngambil P sama U. Jadi dari tiap kolomnya udah bisa dipastikan kalau misalkan terdapat dua persegi yang warna hitam. Baris pertama ada 2 kotak hitam, baris kedua ada 2 kotak hitam, yang 3 sama yang 4 juga sama. Jadi bisa aja P, P, U, U. Nanti ini buat yang P. Terus yang U itu yang diwarnain hitam itu yang ketiga sama yang keempatnya. Tapi kan susunannya nggak harus gini. Kita bisa mempertukarkan urutan dari P sama U-nya. Banyaknya urutan sama aja dengan 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial.
Jangan lupa ini masih dikali sama pemilihannya itu nggak harus P sama U. Kita bisa milih Q sama T atau R sama S. Jadi ada 3 pilihan. Jadi sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Jadi 6 kali 3 sama dengan 18. Sekarang lanjut ke kasus yang 2. Pada kasus 2 ini ada 2 pasangan berlawanan. Yang berlawanan kita tulis dulu ya. Berlawanan itu bisa P berlawanan sama U, Q berlawanan sama T, R berlawanan sama S. Jadi kasus 1 sama kasus 2 ini sama-sama ada 2 pasangan yang berlawanan. Bedanya kalau kasus 1 itu dia sama pasangannya jadi double. Kalau yang kasus 2 ini pasangannya beda. Kalau pasangannya berbeda, berarti banyak caranya. Sama dengan ini kan ada 3 pasangan yang berlawanan. Kita mau pilih 2, artinya sama aja dengan banyaknya cara kita nggak memilih satu pasangan. Jadi ada 3 dikali, kalau udah terpilih, contohnya misalkan P, Q sama TU. Urutannya bisa kita tukar-tukar. Jadi kali sama 4 faktorial. Jadi sama dengan 3 kali 24 sama dengan 72. Jadi cuman ini aja yang mungkin 18 tambah 72. Jadi peluangnya sama dengan 72 plus 18 per ruang sampelnya itu tiap persegi di petak ini yang ada 16 bisa kita warnai dengan warna hitam sama ungu. Berarti tiap-tiap ini ada 2 cara, jadinya 2 pangkat 16. Sama dengan 90 per 2 pangkat 16 sama dengan 45 per 2 pangkat 15. Tinggal cocokin aja, ini udah paling sederhana. Jadi M per 2 pangkat N itu 45 per 2 pangkat 15. Yang berarti M plus N ya, itu 45 ditambah 15 sama dengan 60. Jawabannya yang A. Nomor 17. ABCD adalah sebuah persegi panjang yang akan dilipat sesuai garis putus-putus PQ. Nanti ini dilipat, yang C-nya akan menempel di sisi AB. Setelah dilipat, titik C berpindah ke C aksen yang terletak pada AB. Diketahui PQC 30 derajat dan BC 9, maka panjang PQ adalah, kalau ini 30 derajat, karena dia hasil tekukan atau pencerminan terhadap PQ, berarti yang di sini juga 30 derajat. Yang berarti kalau kita buat garis lurus yang vertikal, di sini juga 30 derajat. BC 9 yang artinya panjang ini juga 9. Ini siku-siku. Terus karena PC Q-nya siku-siku juga, berarti PC aksen Q-nya juga siku-siku. Segitiga ini sama segitiga ini, segitiga istimewa yang sudutnya itu siku-siku 30, 60. Perbandingan panjang sisinya itu 1 banding 2 banding akar 3. Jadi sisi ini itu selalu sisi ini yang dikali sama 2 per akar 3. Artinya PQ itu sama dengan QC aksen dikali sama 2 per akar 3. QC aksen sendiri itu sama dengan yang ini dikali 2 per akar 3. Jadi 9 dikali 2 per akar 3 dikali 2 per akar 3. Ini akar 3 sama akar 3 jadi 3. 9 dibagi 3 itu 3. Jadi sama dengan 3 kali 2 kali 2, 12. Jadi jawabannya yang A. Nomor 18. Himpunan A adalah himpunan yang beranggotakan 10 bilangan bulat yang diambil dari bilangan 1 sampai dengan 20 dengan ketentuan rata-rata anggota himpunan A adalah 10,5 dan terdapat 5 pasangan anggota A yang masing-masing jumlahnya 21. Banyak himpunan A yang mungkin adalah dari 1 sampai dengan 20, kalau kita kelompokin 2 bilangan yang jumlahnya 21, itu bisa 1 sama 20, 2 19, 3, 18, sampai dengan 10 dan 11. Kalau kita pilih 5 dari ini, maka terpenuhi 5 pasangan A yang masing-masing jumlahnya itu 21. Tapi kalau ini terpenuhi, artinya jumlah dari 10 bilangan di A itu
jadi 105. Akibatnya rata-rata jadi 10,5. Jadi banyaknya himpunan A yang mungkin itu tinggal milih 5 dari 10. Jadi 10 C5 sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 per 5, 4, 3, 2. 5 kali 4 kali 3 jadi 60. 8 dibagi 2, 4. 28 kali 9 sama dengan 252. Jawabannya yang D. Nomor 19. Banyaknya pasangan bilangan real AB yang mengakibatkan himpunan penyelesaian sistem persamaan ini tidak kosong dan menyebabkan semua XY merupakan pasangan bilangan bulat adalah persamaan yang atas coba kita kuadratkan kedua ruas, berarti X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat sama dengan 2XY plus 4X plus 4Y minus 4. 2XY sama 2XY coret aja. Terus kita bisa tambahin plus 4 plus 4. Kita tambahin plus 4 plus 4. Itu biar gini. 4X pindahin kiri jadi minus. Berarti X kuadrat min 4X kita kasih plus 4. Y kuadrat juga sama. Y kuadrat min 4Y kasih plus 4 sama dengan min 4 plus 4 plus 4 itu 4. Ini jadi X min 2 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Kalau digambar, ini jadi persamaan dari lingkaran yang pusatnya itu di 2,2 dan punya jari-jari 2. Berarti kalau digambar, ini titik 2 sama 2, pusatnya di sini. Perhatikan kalau AX plus BY sama dengan 1, ini bentuk umum dari persamaan garis. Supaya penyelesaian ini tidak kosong dan menyebabkan semua XY yang mungkin itu merupakan pasangan bilangan bulat, artinya ini harus jadi garis yang memotong lingkaran di titik latis atau titik bilangan bulat. Di lingkaran ini yang merupakan bilangan bulat itu ini, sama ini. Karena jari-jarinya 2, berarti di sini 4, di sini juga 4. Pertama untuk garis ini, jadi garis singgung yang melewati titik 2,0. Ini kan garis horizontal yang melewati 0,0. Yang berarti di sini adalah garis Y sama dengan 0. Yang mana ini nggak akan bisa dijadiin dalam bentuk AX plus BY sama dengan 1. Karena di sini nggak ada X ya, berarti A-nya harus 0. Tapi kalau Y juga 0, berarti ini 0 plus 0 sama dengan 0, makanya nggak bisa. Untuk kasus yang ini juga, yaitu garis singgung dari 0,2 itu garis dari X sama dengan 0 yang nggak bisa dibuat jadi AX plus BY sama dengan 1. Sekarang kita lihat garis yang ini sama yang ini. Garis singgung pertama yang atas berarti itu melewati 2,4. Ini kan garis Y sama dengan 4. Kalau Y sama dengan 4, ini bisa dibuat jadi 0 kali X tambah 1/4 kali Y sama dengan 1. Karena ini 0 udah aman. Terus kalau kita ganti B jadi 1/4 kali 4, 1. Sekarang untuk garis singgung di 4,2. Berarti ini X sama dengan 4. Dengan cara yang sama, jadi bikin aja 1/4 X tambah 0 Y sama dengan 1. Yang garis singgungnya udah. Sekarang kita coba lihat garis ini sama garis yang ini. Pertama yang vertikal, ini garis yang melalui titik 2,0 dan 2,4. Berarti ini garis dari X sama dengan 2. Kalau X sama dengan 2, caranya mirip sama sebelumnya. Cuman aja kita ganti 1/4 jadi 1/2. 1/2 X plus 0Y sama dengan 1. Kalau garis yang melalui titik 0,2 dan 4,2 atau garis yang mendatar ini artinya garis Y sama dengan 2, bikin aja 0X plus setengah Y sama dengan 1. Sekarang kita lihat garis yang ini melewati 0,2 dan 2,4. 0,2 dan 2,4. Ini berarti persamaan garis Y sama dengan X plus 2 atau Y min
X sama dengan 2. Kalau mau dibuat jadi AX plus B sama dengan 1, tinggal dibagi 2 aja berarti. Jadi X-nya dikali sama min setengah, Y-nya dikali sama setengah. Hasilnya jadi sama dengan 2 bagi 2, 1. Lanjut, sekarang untuk garis yang melalui 2,4 dan 4,2. Ini garis dari X plus Y sama dengan 3. Jadi tinggal masukin aja sepertiga X tambah sepertiga Y kita bagi 3. Jadi kanannya sama dengan 3 bagi 3, 1. Untuk garis yang ini, garis yang melalui titik 4,2 dan 2,0, ini garis X min Y sama dengan 2. Kita bagi 2 aja. Jadi setengah X min setengah Y sama dengan 1. Terakhir garis ini. Garis yang melalui titik 2,0 dan 0,2. Ini garis dari X plus Y sama dengan 2. Berarti setengah X tambah setengah Y sama dengan 1. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 pasangan AB yang memenuhi. Jawabannya yang C. Kalau ditanya pasangannya apa aja, berarti yang ini. 0 seperempat, seperempat 0, setengah 0, 0 setengah, min setengah sama setengah, sepertiga sepertiga, setengah min setengah, sama setengah setengah. Buat pasangan A, B-nya. Nomor 20. Diberikan persegi ABCD di mana AB sejajar sumbu X dan AD sejajar sumbu Y. Jika B 10,15 dan D 30,35, persegi tersebut dipotong oleh garis lurus dengan persamaan 3X plus 2Y sama dengan 78, maka luas segi 5 yang terbentuk adalah, kita coba gambar dulu. Ini 10, ini 30, ini 15, ini 35. Jadi ini B, ini D-nya. Ini A, ini C. A, B, C, D. Jadi ABCD ini berbentuk persegi. Dipotong oleh garis lurus dengan persamaan 3X plus 2Y sama dengan 78. Kalau mau lihat perpotongannya di garis Y sama dengan 15, berarti kalau Y sama dengan 15, 3X plus 2 kali 15 sama dengan 78. 3X-nya sama dengan 48, X-nya 16. Dia motong di sini. Sekarang coba kita lihat perpotongannya dengan garis X sama dengan 10. Jadi kalau X sama dengan 10, 3 kali X tambah 2Y sama dengan 78, Y-nya sama dengan 24. Kurang lebih di sini, itu dibentuk jadi garis. Berarti luas segi 5-nya itu yang ini. Buat ngitung ya, tinggal ngitung aja luas segi 5-nya sebagai luas dari persegi dikurangin sama luas dari segitiga yang kecil. Sama dengan perseginya itu 20 kali 20. Berarti tulis saja dulu 20 kali 20 kurang luas segitiganya setengah dikali tadi ini 16, ini 24. Berarti ini jaraknya 6, ini jaraknya 9. Setengah kali 6 kali 9 sama dengan 400 dikurang 27 sama dengan 373. Jadi jawabannya yang C. Nomor 21. Untuk setiap himpunan bagian tak kosong dari S yang isinya 1, 2, 3 sampai dengan 9, didefinisikan nilai toktik dari himpunan bagian dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Urutkan semua anggota dari yang terbesar hingga terkecil, lalu berikan tanda kurang dan tambah secara bergantian di antara setiap dua angka dimulai dari tanda kurang setelah angka terbesar dan hitung hasilnya. Sebagai contoh, nilai toktik dari 1, 2, 4, 6, 9 adalah 9, min 6, plus 4, min 2, plus 1. Diurutkan dulu dari yang paling besar, terus di tengah-tengahnya kita isi selang-seling dari minus, plus, minus, plus. Yang kalau dihitung jadi 6. Dan untuk nilai toktik yang isinya hanya 5 adalah 5. Jumlah semua nilai toktik dari semua himpunan bagian tak kosong dari S adalah, sekarang perhatikan semua himpunan bagian yang memuat 9. Kalau
banyaknya himpunan bagian yang memuat 9, itu akan ada sebanyak 1, 2, 3, sampai dengan 8 itu kan masing-masing bisa dimasukin ke himpunan bagian, bisa nggak? Berarti ada dua cara, 2 kali 2 kali 2 sampai 8 kali atau 2 pangkat 8. Jadi ada sebanyak 256 himpunan bagian yang memuat 9. Sekarang kita definisin aja kalau misalkan T dari suatu himpunan itu menyatakan nilai toktiknya. Kalau nilai toktik dari himpunan yang isinya 9, jelas hasilnya sama dengan 9. Sekarang perhatikan untuk semua himpunan bagian yang anggotanya lebih dari 1 dan 9 termasuk anggota tersebut. Contohnya kayak kita ambil misalkan 9, 7, 6. Kalau kita pasangin lagi dengan nilai toktik dari himpunan bagiannya, tapi 9-nya nggak dimasukin. Jadi kita ngambilnya 7 sama 6 aja. Ini kan jadinya yang sebelah kiri itu jadi 9 min 7 plus 6. Sedangkan toktik dari 76 itu jadinya 7 min 6. Di sini kan min 7 plus 7 habis. Min 6 plus 6 min 6 juga habis. Jadi sama dengan 9. Misalkan anggotanya lebih banyak lagi, 9, 8, 5, 4, 1. Bisa dilakukan dengan hal yang sama lagi. Jadi ambil toktik dari himpunan bagiannya yang nggak memuat 9. Berarti 8, 5, 4, 1. Ini kan jadinya 9 min 8 plus 5 min 4 plus 1. Ditambah yang 8, 5, 4, 1 jadinya 8 min 5 plus 4 min 1. Jadi sama dengan min 8 plus 8 habis, plus 5 min 5, min 4 plus 4, plus 1 min 1. Jadi tinggal sisa 9. Jadi untuk toktik dari 9 dan sesuatu ditambah dengan toktik yang selain 9-nya. Jadi kalau anggota-anggota yang di sini dan yang di sini sama, maka hasilnya akan sama dengan 9. Karena yang kedua terbesar di sini nilainya negatif. Yang kedua terbesar di sini, jadi yang pertama terbesar di sini nilainya positif. Suku selanjutnya di sini nilainya positif, yaitu suku ketiganya. Tapi di sini jadi suku kedua yang nilainya negatif. Makanya nilai mereka ini saling menghilangkan nanti. Tinggal sisa 9-nya aja. Ada 256 himpunan bagian yang memuat 9. Satunya itu himpunan yang hanya berisi 9. Sedangkan 255 himpunan bagiannya bisa kita pasangkan dengan himpunan yang kita hapus 9-nya. Himpunan bagian yang dihapus 9-nya. Jadi totalnya ini 9. Ditambah yang ini semua, totalnya ada sebanyak 255 himpunan pasangan. Yang masing-masing pasangan nilai jumlahnya ini 9. Jadi tambah sama 9 dikali 255 sama dengan 9 ditambah 2995. Jadi sama dengan 2304. Jawabannya yang C. Nomor 22. Suatu mesin generator bilangan setiap kali dioperasikan dapat menghasilkan secara acak satu bilangan bulat positif dari 1 sampai 9. Jika Anita mengoperasikan mesin tersebut 3 kali dan mengalikan ketiga bilangan yang dihasilkan, maka peluang dari hasil perkalian ketiganya merupakan bilangan prima adalah 3 bilangan bulat positif dari 1 sampai 9 yang kalau dikalikan jadi bilangan prima itu cuma bisa 1 dikali 1 dikali dengan bilangan prima. Bilangan primanya itu bisa 2, 3, 5, sama 7 aja karena terbatas dari 1 sampai 9. Berarti peluangnya itu akan sama dengan cara memilih bilangan primanya itu ada 4 dikali dapat susunan 1, 1 dan bilangan prima itu kan bilangan prima yang bisa terpilih di awal atau pada operasi kedua atau pada yang ketiga. Jadi ada 3 cara. Dan ruang sampelnya setiap operasi itu ada 9 kemungkinan. Jadi 9 kali 9 kali 9. Jadi sama dengan 12/729. Jawabannya yang A. Nomor 23. Diketahui persegi panjang ABCD dengan panjang AB 10 akar 3 dan AD 5 akar 3. Akan dibuat lingkaran berjari-jari 10 min 5 akar 3 yang jarak pusatnya ke A adalah 5 akar 3. Luas daerah ABCD yang tidak mungkin berada di daerah lingkaran-lingkaran adalah
Pertama ada persegi panjang ABCD. Di sini A, B, C, dan D-nya. Dibuat lingkaran yang jarak pusatnya ke A itu adalah 5/3. Tadi AD itu 5/3 dan AB itu 10/3. Kemungkinan semua titik-titik yang jaraknya itu 5/3 dari A itu kan berarti lintasan dari lingkaran yang berpusat di A dan berjari-jari 5/3. Sekarang dari sini kita gambar lingkaran-lingkaran yang jari-jarinya itu 10 min 5/3. Berarti kemungkinan pertamanya di sini, atau nanti ada gambar lainnya, kemungkinan lainnya di sini. Ada juga yang kemungkinan lainnya itu di sini. Jadi lintasan yang paling luar ini jaraknya itu 5/3 ditambah 10 min 5/3. Jadi yang ini seperempat lingkaran dengan jari-jari 10. Sedangkan bagian yang dalamnya ini, yang ini, berarti ini adalah seperempat lingkaran yang jari-jarinya itu adalah jarak ke titik 5/3 dikurang jari-jari, dikurang 10 min 5/3. Jadi 10/3 min 10. Jadi dari sini sampai sini panjangnya 10, dan dari sini sampai sini panjangnya itu 10/3 min 10. Yang ditanya itu kan luas daerah ABCD yang tidak mungkin berada di daerah lingkaran-lingkaran. Daerah-daerah yang mungkin dalam lingkaran itu daerah yang ini. Berarti kita tambahin luas ini sama luas yang ini. Luas 1 sama luas 2-nya. Kita hitung kalau luas 1, dia sama dengan seperempat lingkaran, berarti seperempat kali pi kali r kuadrat. R-nya itu yang ini, 10/3 min 10. Jadi sama dengan seperempat kali pi dikali 10/3 min 10 kuadrat, jadi 400 min 200/3. Berarti sama dengan 400 bagi 4 itu 100, 200 bagi 4 itu 50, masih ada akar 3 dikali pi. Sekarang buat luas 2, misalnya ini titik E, terus tarik aja A ke E, hitung luas 2-nya, sebagai luas dari persegi panjang ABCD, dikurangi segitiga siku-siku ADE, dikurangi sama ini ada sektor AE sama titik ini, misalnya aja F. Sektor AEF. Luas ABCD-nya jadi 10/3 dikali 5/3 dikurangi dengan luas dari segitiga siku-siku ini. Ini kan merupakan seperempat lingkaran. Berarti AE ini jari-jari yang panjangnya akan sama dengan AF, yaitu panjangnya 10. Di sini 5/3, di sini 10, berarti kan ini segitiga siku-siku yang istimewa. Karena perbandingan ini banding ininya, jadi akar 3 banding 2. Jadi perbandingan di sininya 1. Jadi ini panjangnya 1/2 kali 10, yaitu 5 panjang DE-nya. Jadi dikurang sama setengah kali 5 kali 5/3. Di sini 5, 10, 5/3, berarti di sini besar sudutnya itu 30 derajat. Berarti yang ini 60 derajat. Jadi ini merupakan 1/6 dari lingkaran yang jari-jarinya itu 10. Jadinya minus 1/6 kali pi kali r kuadrat. Jadi sama dengan 10/3 kali 5/3 jadi 150 dikurang 25/2/3 dikurang 1/6 kali 100 itu 50/3 pi. Jadi luas 1 tambah luas 2 tinggal jumlahin aja. 150 min 25/2/3 min 50/3 kali pi plus 100 pi min 50/3 pi. Jadi yang ini dikali sama pi. Sama dengan 150 min 25/2/3. Ini min 50/3-nya kita kaliin pi. Jadi bikin aja plus minus. Oke. Ini 100 dikurang 50/3. Jadi 250/3. 250/3 sama 50/3 bisa kita keluarin 25-nya. Jadi masih dikali sama 10/3 atau 31/3 dikurang sama 2/3
dikali Pi. Atau bisa juga ini kita bikin jadi 150 min 25 per 2 akar 3. Kita kali minus jadi minus 25 yang dalam kurungnya kita balik. 2 akar 3 min 3 1 per 3 Pi. Jadi jawabannya yang D. Nomor 24. Sebuah prisma segi 6 beraturan dipotong oleh bidang datar yang memotong semua sisi tegaknya menjadi bangun A, B, C, D, E, F, P, Q, R, S, T, U. Salah satu contohnya adalah sebagai berikut. Bagian atasnya adalah segi 6 P, Q, R, S, T, U yang belum tentu merupakan segi 6 beraturan. Jika AP sama dengan A, BQ sama dengan B, CR sama dengan C, dengan A, B, C anggota dari himpunan 8, 15, 17, maka nilai terbesar yang mungkin untuk AP plus PQ plus CR plus DS plus ET plus FU adalah, sekarang perhatikan, kalau titik pusat dari segi 6-nya yaitu pertengahan dari garis AD, BE, sama CF, itu titik K. Karena CR tegak lurus sama alas ABCDEF, FU pun juga sama tegak lurus dengan ABCDEF, maka pertengahannya U sama R ini, yaitu L, angkat tegak lurus jika ditarik garis ke pertengahannya si CF, yaitu K di sini. Jadi garis LK ini itu akan tegak lurus dengan ABCDEF. Nanti dengan cara yang sama, SP dan TQ juga. Jadi L ini adalah pertengahan dari RU, SP, sama TQ. Dia satu titik. Sekarang kita tarik garis dari P ke R. Kita misalnya ini titik M. Biar gampang ngebayanginnya, tarik juga garis AC. Berarti garis yang menghubungkan pertengahan PR dan pertengahan AC, dia akan tegak lurus dengan bidang ABCDEF. Jadi MN ini adalah tinggi dari M. Sekarang perhatiin kalau kita punya trapesium untuk apapun, selama ada sisi sejajarnya, terus kita mau cari panjang dari garis sejajar yang memotong trapesium tersebut sejajar dengan alas-alasnya. Terus diketahui di sini perbandingannya panjangnya itu X dan di sini Y. Maka kita bisa buat tegak lurus dan tegak lurus di sini. Kalau panjangnya ini A, berarti ini juga A. Misalin panjang yang ini K1, yang ini K2. Berarti kan dari sini ke sini panjangnya itu K1 dikali sama X per X plus Y. Pakai sebangunan dari segitiga ini sebangun dengan segitiga yang ini. Karena ini sejajar dengan yang ini. Dan dengan cara yang sama, yang ini panjangnya itu K2 dikali dengan X per X plus Y. Jadi panjang garis L bisa kita tulis sama dengan ini panjangnya A, ini sama ini panjangnya itu K1 kali X per X plus Y tambah K2 kali X per X plus Y. Ini khusus trapesium ya, jadi ini harus sejajar. Sama dengan A itu bisa kita pecah. Jadi A dikali Y per X plus Y tambah A dikali X per X plus Y tambah K1 kali X per X plus Y tambah K2 kali X per X plus Y. Jadi sama dengan A dikali Y per X plus Y tambah ini sama-sama dikali X per X plus Y semua. Bisa kita gabungin A plus K1 plus K2 dikali X per X plus Y. Kelihatannya masih sedikit ribet. Cuman kalau kita misalin panjang sisi yang ini jadi B sekarang, berarti ini sama dengan A dikali Y per X plus Y tambah B dikali X per X plus Y. Jadi panjang garis ini mirip kali silang gitu. Panjangnya dia sama dengan A dikali Y per Y plus X tambah B dikali sama X per X plus Y. Kasus khususnya ketika X sama dengan Y, jadi ini garis tengahnya, maka Y per X plus Y sama dengan setengah, X per X plus Y juga sama dengan setengah. Berarti L-nya itu sama dengan A kali setengah tambah B kali setengah atau A plus B per 2. Jadi kalau panjangnya AP itu A,
panjangnya BQ itu B, panjangnya CR itu C, panjang dari MN itu sama dengan A plus C per 2. Karena ini titik tengah, ini pun titik tengah. Ini sejajar. Jadi pakai kasus yang ini aja. Ini panjangnya sama dengan panjang ini tambah panjang ini bagi 2. Sekarang LK, MN, PA, RC, sama QB itu tegak lurus dengan alas ABC, DEF. ABC, DEF itu kan bentuknya segi 6 beraturan. Ini A, B, C, D, E, F. Kalau kita hubungin AD, BE, sama CF, terbentuk 6 segitiga sama sisi. Yang berarti pertengahannya AC ini yang kita gambar N, dia akan menjadi pertengahan dari BK. Gampangnya ini kan ada segitiga sama sisi yang nempel, terus kita bagi 2. Berarti ini sama dengan ini. Kalau kita misalin panjangnya KL itu T, maka panjangnya MN, kalau tadi kita ngelihat ya trapesiumnya itu trapesium ACRP, terus tarik tengah-tengahnya. Sekarang kita lihatnya trapesium dari BKLQ. Lihatnya trapesium yang ini. Jadi MN-nya juga sama dengan B plus T per 2. Berarti A plus C per 2 sama dengan B plus T per 2. Atau T-nya sama dengan A plus C minus B. Kita punya ini. Sekarang AP plus BQ plus CR plus DS plus ET plus FO akan sama dengan AP plus DS tambah BQ plus ET tambah CR plus FO. Yang akan sama dengan K itu kan pertengahannya AD. Berarti KL ini garis tengah dari trapesium AP SD. Atau T-nya itu sama dengan setengah kali AP plus SD. Atau AP plus SD-nya itu akan sama dengan 2T. Dengan cara yang sama, ini jadi 2T juga, ini jadi 2T juga. Jadi sama dengan 6T. Buat dapat nilai maksimum dari T-nya, ambil T-nya itu sama dengan A sama C-nya yang gede, yaitu 15 sama 17. Terus ambil B-nya 8. Jadi sama dengan 32 min 8 itu 24. Jadi ini 24 kali 6 sama dengan 144. Jawabannya yang D. Jawaban 144 ini kita dapat kalau kita mengasumsikan bahwa A, B, C ini bilangannya 8, 15, 17, mereka berbeda semua, jadi nggak boleh ada yang sama. Makanya kita ngambilnya di sini, kalau A sama C-nya itu 15 sama 17, terus B-nya juga 8. Kita bakal dapet kalau nanti T-nya di sini, nilainya itu 24. Sedangkan kalau kita pakai aturan di mana A, B, C ini boleh sama, berarti misalkan aja A, B, C kita ambil 8, 8 dulu. Berarti kan dia nanti jadi segi 6 beraturan dan sejajar dengan alasnya. Makanya tinggi yang di tengahnya ini juga 8. Nanti dapetnya 8 kali 6. Tapi karena yang diminta ini nilai terbesarnya, ya berarti itu kalau kita ambil 17-nya aja secara intuisi gitu. 17 semua. Jadi tinggi tengahnya di sini 17. Makanya nanti dapat di sini 6 kali 17, 112. Tapi itu kalau A sama dengan B sama dengan C. Ada satu kasus lagi, kalau misalkan ada dua yang nilainya sama di antara A, B, C. Dan nilai terbesarnya itu udah dapet kalau misalkan A sama C-nya 17, kemudian B-nya 8. Karena nanti di sini nilainya 17, tinggi M-nya, tinggi Q-nya 8, berarti 8 plus T per 2-nya itu jadi 17. Atau T-nya bernilai 26. Nanti di sini jadi 6 kali 26, nilainya 156, tapi nggak ada di solusi. Makanya kita mengasumsikan bahwa A, B, C ini nilainya harus berbeda. Nomor 25, dua buah lingkaran L1 dan L2 tidak berpotongan atau bersinggungan. Diketahui jari-jari L1 lebih besar dari jari-jari L2. Misalkan L1 berpusat di B dan L2 berpusat di A. Titik C di luar L1 dan L2 sehingga BC tegak lurus AC. Ruas garis AB memotong L1 di O dan memotong L2 di D. Garis yang melalui D
tegak lurus AB dan memotong pertengahan sisi AC di E. Titik F pada L2 sehingga AF sejajar BC dan BF lebih besar dari BA. Jika AO sama dengan OB, AC sama dengan 12 dan BC sama dengan 16, maka BF sama dengan tadi BC tegak lurus AC. AC-nya 12, BC-nya 16. Berarti bisa pakai Pitagoras aja. Panjang AB-nya itu pakai triple. Ini 3 kali 4, ini 4 kali 4, berarti AB-nya itu 3, 4, 5. 5 kali 4, 20. Terus karena BC tegak lurus AC dan AO sama dengan OB, buat gambarnya lebih enak kalau kita bikin lingkaran dengan jari-jari O. Misalnya ada lingkaran dengan jari-jari O. Ini O-nya, kita bikin B-nya di kiri O, A-nya di kanan O. Terus karena BO jari-jari, kita bikin begini aja. Lingkaran berjari-jari BO. Lingkaran berpusat B, terus melewati O. Karena BCA itu siku-siku, berarti C-nya itu ada di lingkaran yang berpusat di O. Terus biar garis yang melalui D tegak lurus AB memotong pertengahan AC di E, ini AC-nya 12, BC-nya 16, kurang lebih C-nya di sini. Jadi ACB ini merupakan segitiga siku-siku. Jadi di sini titik D-nya. Ini sama panjang. Jadi buat lingkaran berpusat di A melalui D. Buat jadi L2-nya. Ini L1, ini L2. Bikin F biar AF-nya sejajar dengan BC. Berarti bisa di sini, bisa di sini. Tapi biar BF-nya lebih panjang daripada BA, berarti bikin F-nya di sini. Ini titik F-nya. Kita perbesar gambarnya biar gampang dilihat. Berarti buat nyari panjang BF, kita bisa pakai siku-siku yang ini. Atau bisa juga kita perpanjang dikit BC-nya. Kemudian tarik siku-siku ke F. Misalnya ini titik G. Ya, jangan lupa di sini siku-siku. Karena BC sejajar dengan AF, berarti ini juga siku-siku. Ini kita buat siku-siku juga, berarti ini merupakan persegi panjang. Kita mau cari panjang BF. Panjang BC udah diketahui, 16. Panjang FG itu sama dengan panjangnya si AC, yaitu 12. Tapi kita masih perlu untuk mencari panjangnya CG. Panjang CG itu akan sama dengan panjangnya AF, jadi tinggal nyari panjangnya AF aja. AF itu kan sama dengan AD. Terus lihat kalau segitiga yang warna merah ini sebangun dengan segitiga ABC. Karena dari siku-siku ada sudut yang ini. Ini juga sama, ada siku-siku, terus ada sudut yang ini. Jadi mereka sebangun. Perbandingannya kan 12, 16, 20. Atau 3, 4, 5. Jadi ini pun sama perbandingannya, yaitu 3, 4, 5. Karena ini titik tengahnya, berarti panjang ini ke sini 6. Berarti panjangnya AD itu akan sama dengan 3/5 kali 6 atau sama dengan 18/5. Jadi CG sama dengan AF sama dengan AD, yaitu 18/5. Ini panjangnya 18/5. Sekarang tinggal lihat segitiga siku-siku yang warna birunya. Jadi, BF kuadrat sama dengan BG kuadrat tambah FG kuadrat. Sama dengan panjang BG-nya itu 16 tambah 18/5. Karena 16 itu 80/5, kita bikin aja dia jadi 98/5 kuadrat ditambah FG kuadrat itu 12 kuadrat. Karena jawabannya ada 2/5-nya, kita keluarin aja 2/5-nya. Jadi sama dengan 98/5 itu kan 2/5 dikali 49. 12 itu 2/5 dikalikan dengan 30. Berarti panjang BF sama dengan akar dari ini. Akar dari di kedua suku ada 2/5 kuadrat, bisa kita keluarin, masih dikali sama 49 kuadrat tambah 30 kuadrat. Sama dengan 2/5 keluar dari akar dikali sama 49 itu
kuadratnya 2401, 30 kuadrat 900. 2401 tambah 900 jadi 3301. Jadi panjang BF itu 2/5 akar 3301. Jawabannya yang A.